Perkenalkan, nama saya Rianto Paulang dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengenalan tentang komputer. Langsung saja, komputer adalah secara umum komputer didefinisikan sebagai rangkaian elektronik yang menerima input data kemudian mengolah data dan akhirnya akan memberikan hasil dalam bentuk informasi dengan menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer. Selain itu juga dapat menyimpan program dan hasil pengolahan yang bekerja secara otomatis sehingga akan mempermudah pekerjaan manusia. Komputer merupakan alat informasi, komunikasi, dan hiburan. Sejarah-sejarah komputer yaitu telah mengalami pembaharuan dari tahun ke tahun. Saat pertama kali muncul, komputer belum seperti yang saat ini kamu gunakan, melainkan benar-benar seperti mesin penghitung. Fungsinya juga sangat sederhana, hanya sebagai alat pembantu perhitungan matematika. Kemudian dari beberapa pakar menemukan berbagai rumus, kode perintah, pemrograman, serta memori perintah sebagaimana saat ini yang kamu gunakan. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa komputer memiliki perkembangan dari waktu ke waktu. Jadi kamu juga harus memahami tentang bagaimana suatu perkembangan dari komputer berdasarkan generasinya. Sini saya akan menjelaskan tentang komputer, yaitu ada berbagai macam hardware, software, dan brainware. Hardware atau perangkat keras merupakan sekumpulan perangkat keras yang ada di dalam komputer. Hardware merupakan salah satu elemen dari sistem komputer, merupakan sebuah alat yang bisa dilihat dan dirawat oleh manusia secara langsung, yang mendukung proses komputerisasi. Hardware komputer terdiri dari beberapa komponen, yaitu Central Processing Unit atau CPU. CPU merupakan tempat pemrosesan instruksi-instruksi program, disebut mikroprosesor. CPU terdiri dari bagian-bagian penting, yaitu Control Unit atau CU. Control Unit merupakan bagian yang berfungsi sebagai pengatur dan pengendali semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Control Unit juga mengatur kapan alat input menerima data, mengolah dan menampilkan, sehingga semua perintah dapat dilakukan secara berurutan tanpa adanya tumpang tindih antara satu perintah dengan perintah yang lainnya. Yang kedua ialah Algorithmic Logical Unit atau ALU. Algorithmic Logical Unit merupakan bagian yang melakukan semua perhitungan aritmatika untuk menjalankan suatu perintah. Yang ketiga, Memory Unit atau MU. Memory Unit berfungsi untuk menampung data atau program yang diterima dari unit masukan sebelum diolah oleh CPU, dan juga menerima data setelah diolah oleh CPU yang selanjutnya diteruskan ke unit keluaran. Baru kita masuk ke dalam input device. Input device merupakan perangkat yang berfungsi untuk masukkan dan sering disebut juga dengan istilah input unit. Perangkat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem dan dapat berubah signal input atau maintenance input. Yang kedua ialah output device. Output device merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengolah hasil keluaran dari suatu proses, baik berupa data maupun berbentuk informasi yang telah diolah. Baru hardware memiliki berbagai macam perangkat-perangkat, yaitu keyboard.
Keyboard merupakan perangkat keras pada komputer yang berfungsi sebagai komponen input. Dengan kata lain, adalah suatu alat yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data berupa huruf, angka, atau simbol dan mengirimkannya ke CPU atau Central Processing Unit. Baru yang kedua ialah mouse. Mouse adalah perangkat keras yang bertindak sebagai komponen input yang menerima input dari pengguna. Karena bentuk fisik yang dimilikinya hampir sama seperti tikus, maka tidak heran jika perangkat ini dinamakan mouse. Jika Anda perhatikan, mouse juga dilengkapi dengan berbagai 11 tombol, seperti klik kanan untuk membuat menu option dan klik kiri untuk memiliki menu. Yang ketiga ialah printer. Printer merupakan salah satu perangkat keras yang berfungsi sebagai komponen keluaran atau output. Perangkat ini dirancang untuk menampilkan data dalam format cetak, baik kertas, gambar, ataupun grafik. Baru yang berikutnya ialah monitor. Monitor adalah jenis perangkat keras yang bertindak sebagai komponen keluaran. Monitor juga dikenal sebagai layar komputer. Layar ini digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data dalam format grafik. Perangkat ini memainkan peran yang sangat penting. Tanpa monitor, Anda tidak dapat mengamati perangkat komputasi lain secara langsung. Kita masuk ke dalam software, yaitu perangkat lunak. Seperangkat hardware yang berbentuk sebuah PC atau komputer lengkap tidak dapat bekerja tanpa software di dalamnya. Software yang ini mengontrol seluruh jalannya hardware yang ada dan merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Baru yang ketiga yaitu brainware. Brainware atau disebut manusia atau pengguna merupakan bagian penting dari sebuah sistem komputasi. Hardware tidak dapat bekerja tanpa software, sedangkan hardware dan software tidak dapat bekerja tanpa brainware. Brainware dapat diartikan sebagai perangkat intelektual, dalam hal ini otak manusia, yang mengoperasikan dan mengeksplorasi kemampuan dari hardware dan software yang ada. Baru kita masuk ke dalam sejarah-sejarah komputer. Yang pertama ialah generasi pertama dari tahun 1941 sampai ke 1959, yaitu generasi pertama. Pada Perang Dunia Kedua, komputer mulai dikembangkan oleh negara-negara yang terkait untuk kebutuhan perang. Jerman adalah negara pelopor yang berpengaruh dalam perkembangan komputer tersebut melalui salah satu insinyur yang bernama Konrad Zuse. Baru yang kedua ialah dari tahun 1959 sampai dengan 1965. Komputer pada tahun 1960-an dikembangkan dengan transistor yang memiliki daya listrik dan ukuran lebih kecil. Bahasa mesin pada komputer juga menggunakan bahasa assembly. Baru yang ketiga ialah pada tahun 1965 sampai dengan 1971, komputer generasi kedua yang menggunakan transistor memang telah membuat ukurannya menjadi kecil dan memiliki daya yang lebih hemat. Sayangnya komputer ini menghasilkan panas yang besar saat dipakai, yang berisiko merusak bagian komputer yang lain. Baru yang keempat ialah pada tahun 1971 sampai dengan 1980. Pada generasi keempat ini, banyak perusahaan-perusahaan yang berhasil bermanuver dengan menggunakan chip tunggal yang menampung ribuan komponen komputer dengan menggunakan teknologi LSI atau Large Scale Integration. Selanjutnya, chip ini bertransformasi menjadi FLSI atau Very LSI, yaitu chip yang berisi ratusan ribuan IC
yang pada akhirnya tercipta komputer mikro. Baru yang kelima ialah generasi kelima sampai dengan sekarang. Komputer pada generasi kelima sudah mulai menggunakan standar PC. Perusahaan yang dianggap ahlinya dalam pengembangan komputer ini adalah Intel dan Microsoft. Bahkan Microsoft resmi menjadi standar internasional untuk software dan hardware komputer. Generasi kelima ini juga sering disebut generasi Pentium karena penggunanya sebagai salah satu mikroprosesor yang dianggap paling canggih. Komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Selain itu, pada masa ini mulai berkembang komputer bergerak seperti laptop. Demikian pembahasan saya tentang pengembangan komputer. Diucapkan banyak terima kasih. Dan di sini saya mengajak buat teman-teman yang ingin menambah wawasan atau ilmu pengetahuan, kiranya boleh dapat bergabung bersama kami di Fakultas Teknik Sipil di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.